Simpatisan Anies Baswedan yang melecehkan Presiden Jokowi ini bebas tanpa proses hukum, ditulis oleh Nafis Stewart dari laman stewart.com. Kalian bisa bedakan antara kritik dan menghina? Pasti bisa lah. Kritik selalu berhubungan dengan kebijakan. Bahasa yang digunakan biasanya cerdas, pakai data dan ada niat untuk memperbaiki sesuatu yang dianggap salah. Ini rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Kalau menghina biasanya bahasa yang digunakan itu kasar. Kadang suka ada nama binatang-binatangnya. Nggak cerdas, apalagi pakai data dan bisanya cuma caci maki doang. Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa, Pak? Biasa. Kemarin penulis melihat sebuah postingan seorang simpatisan Anies Baswedan yang membuat postingan pelecehan terhadap Presiden Jokowi berikut ini. Dari laman Facebook, Maulana El Hasan pada 2 Februari 2017 memposting keluarga besar pemimpin GAJ. Meskipun postingan tersebut sudah dilakukan pada 2017 silam, tetapi kembali viral saat ini. Bahkan dalam postingan terbarunya, ia mengatakan bahwa semua postingannya sudah tersebar di Cybercrime Mabes Polri, tapi dia tetap tidak merasa bersalah. Coba perhatikan salah satu komentar dari akun Facebook bernama Imar Rahmawati dalam postingan di atas. Begitu mudahnya dia mengatakan jika cebong gak henti-hentinya menghancurkan agama Islam dan semoga Allah secepatnya mengazab mereka. Miris banget ya, seorang wanita tapi mulutnya busuk seperti itu. Bagi yang mau kepoin akun Facebook Imar Rahmawati tersebut, Anda bisa langsung melihatnya di laman www.facebook.com/ora.akorawa. Berikut beberapa penampakan Imar Rahmawati yang hijabnya tak bisa menutup kebusukan mulutnya itu. Sekarang kita kembali fokus ke simpatisan Anies yang membuat postingan pelecehan terhadap Presiden Jokowi, Ahok, Ibu Megawati, dan Surya Paloh. Dalam postingannya yang lain, ia membuat status untuk nyinyir kepada Gibran, anak Jokowi, yang ikut dalam pilkada di Solo beberapa waktu yang lalu. Pada 17 November 2020, Maulana El Hasan menuliskan, "Kerenlah anak bapak ikut pilkada juga, kirain mau lanjut usaha sate kodok dan soto cebong." Ia juga membuat postingan nyinyiran kepada Presiden Jokowi yang mau menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID. Dan lagi-lagi, Imar Rahmawati memberikan komentar bahwa rakyat puas jika Presiden Jokowi disuntik mati. Bahkan dia juga membuat postingan editan seolah-olah dia dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk jadi menteri dan membalasnya bahwa dia tidak akan mau jadi menteri karena dia bahagia menjadi pegawai Pemda DKI di bawah pimpinan junjungannya Anies Baswedan. Siapa juga yang mau angkat orang yang tak punya kemampuan seperti dia sebagai menteri? Masih kurang yakin dia bukan simpatisan berat Anies? Coba saja perhatikan postingannya yang menyebutkan bahwa junjungannya Anies Baswedan adalah presiden idolanya. Dan ternyata dia juga simpatisan anak SBY dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 silam, seperti terlihat dalam foto berikut ini. Pastilah AHY sangat bangga punya simpatisan seperti Maulana El Hasan atau Ridho ini ya. Bagi yang mau lihat siapa sebenarnya Maulana El Hasan Ridho ini, klik saja link web.facebook.com/ridho.hamansyah. Berikut adalah penampakannya. Pertanyaannya, Maulana El Hasan Ridho yang merupakan salah satu pegawai Pemda DKI ini akan bebas tanpa proses hukum setelah terbukti membuat postingan pelecehan terhadap Presiden Jokowi selama ini? Dalam kasus ini semakin kelihatan bagaimana kualitas para pembenci Presiden Jokowi. Mereka mencari sesuap nasi di Indonesia, tapi malah menghina Presiden Indonesia yang sah, yaitu Presiden Jokowi. Penulis yakin jika Presiden Jokowi tidak akan menanggapi kasus receh seperti ini. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya pendukung Presiden Jokowi, pasti tak akan diam melihat orang tua kita dilecehkan oleh orang seperti Maulana El Hasan atau Ridho ini. Seorang oknum pegawai pemerintahan DKI Jakarta tetapi merasa sangat hebat bisa melecehkan Presiden Indonesia yang sah saat ini. Apakah oknum pegawai pemerintahan DKI Jakarta ini akan bebas tanpa proses hukum setelah apa yang dia lakukan terhadap Presiden? Kasus ini juga semakin memperlihatkan jika banyak oknum pegawai pemerintahan lokal tak suka dengan Presiden Indonesia yang sah. Semoga saja setelah kasus ini viral seperti tantangannya,
Kasus ini bisa diproses secara hukum sebagai pembelajaran bagi kita semua bahwa jika kita berani berbuat, maka kita harus berani bertanggung jawab. Semoga AHY dan Anies Baswedan sangat bangga dengan salah satu simpatisannya yang bernama Maulana El Hasan atau Ridho, dan orang ini juga tidak susah ditemukan untuk dimintai pertanggungjawabannya terhadap postingan nyinyirnya terhadap Presiden Jokowi selama ini. Kami sudah bosan mendengar kata maaf kilaf atau selesai hanya dengan selembar materai. Basi. Semoga dia berani bertanggung jawab atas postingannya selama ini. Simpel bukan? Wassalam Nafisi Ward. Bagaimana menurut Anda?